Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali bertemu ya anak-anakku semua, tentunya masih dalam pembelajaran virtual. Nah, kita memasuki tematik subtema 2 pembelajaran ketiga. Kalau kemarin anak-anak semua sudah mempraktekkan gerakan menari sederhana menggunakan tangan, sudah dilakukan belum? Kalau belum, suka tunggu batas akhirnya sampai hari Rabu besok. Oke. Nah, anak-anak semua sudah disiapkan untuk buku paket tematik dan buku tulisnya. Kita akan belajar di sini pada halaman 70-71. Di situ ada bacaan yang berjudul makanan penting untuk kesehatan. Anak-anak semua ayo mengamati pada bacaan makanan penting untuk kesehatan. Jadi makanan itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Salah satu kemarin itu ketika kita akan belajar faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, ini dia, salah satunya adalah makanan. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Nah, apalagi kalau dalam Islam, selain menyehatkan dan bergizi juga tentunya yang halalan thayyiban. Jadi ada kalanya makanan ini enak tapi ternyata tidak menyehatkan. Nah, makanya makanan yang bagus untuk pertumbuhan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Sekarang diamati. Di sini ada beberapa gambar, salah satunya ini. Ini adalah contoh makanan pokok. Makanan pokok yaitu makanan yang kita makan sehari-hari. Kalau kita orang Indonesia itu biasanya makanan sehari-harinya berupa beras. Kalau orang daerah Papua itu makanan kesehariannya itu menggunakan sagu. Jadi kalau makanan pokok adalah makanan yang mengenyangkan, yang mudah didapatkan di daerah tersebut. Selain nasi dan sagu, ada lagi seperti jagung. Adakah yang pernah makan nasi jagung di sini? Ya, kalau di Wonosobo itu banyak bisa kita jumpai nasi jagung. Kemudian ada singkong, kemudian ada juga kentang, gandum. Gandum itu bahan dasar untuk membuat roti. Nah, pada makanan pokok itu mengandung karbohidrat. Kemudian bisa dilihat di sini, ini adalah lauk pauk. Lauk pauk itu ada ayam, daging-dagingan, ada ikan, telur. Kemudian di sini ada tahu dan tempe. Semua ini mengandung protein. Nah, protein ini adalah kandungan pada makanan yang dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan. Contohnya ketika rambut kita dipotong, ternyata rambut kita akan memanjang kembali. Kuku kita dipotong, misal setiap hari Jumat dipotong, kemudian Jumat depannya ternyata sudah tumbuh kembali. Tubuh kita bertambah tinggi, itu juga salah satunya dari makanan yang mengandung protein. Nah, pada makanan yang mengandung protein itu dibedakan menjadi dua, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani dapat kita peroleh dari daging-dagingan, ikan, telur, sedangkan nabati itu dari kacang-kacangan, tentunya dari tumbuhan yang diolah menjadi tahu tempe. Ada kan kadang anak yang alergi protein hewani, maka bisa mendapatkan proteinnya dari protein nabati. Oke, selanjutnya dilihat di sini adalah gambar sayur-sayuran. Coba siapa di sini yang tidak suka sayur? Kalau tidak suka sayur rugi. Kenapa? Karena pada sayur-sayuran itu banyak mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tentunya supaya tubuh kita sehat. Nah, sayuran itu banyak macamnya. Ada sayur bayam, ada sayur kangkung, ada brokoli, ada wortel, buncis, kacang panjang, kemudian sawi putih. Pokoknya banyak ragamnya. Nah, apalagi sayur-sayuran hijau ini kaya akan vitamin dan serat yang dibutuhkan tubuh. Kemudian di sini Anda dapat melihat ini adalah gambar buah-buahan. Siapa yang suka buah? Nah, buah ini juga kaya akan vitamin dan mineral. Misal, tubuh kita membutuhkan vitamin C.
Nah, biasanya didapatkan dari buah-buahan seperti jeruk. Nah, ketika tubuh kita kekurangan vitamin C, biasanya kita bisa mengalami gusi berdarah ataupun sariawan atau panas dalam. Nah, jadi apa yang kita makan itu harus sehat dan seimbang, tidak hanya mengenyangkan. Nah, yang terakhir pada makanan 4 sehat itu disempurnakan dengan susu. Nah, Ananda semua, apalagi ketika Ananda saat ini kelas 3 itu sedang mengalami masa pertumbuhan, maka harus didukung dengan makanan yang mendukung pertumbuhan, minuman juga. Nah, di sini susu mengandung kalsium juga lemak yang dibutuhkan tubuh untuk penguatan tulang, kemudian pertumbuhan gigi seperti itu ya. Oke. Jadi makanan yang kita makan itu harus dijaga kesegarannya, selalu bersih dan menyehatkan. Karena pada makanan yang bersih, menyehatkan dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Ananda pernah mendengar ketika ada anak kekurangan gizi atau busung lapar. Nah, itu adalah anak-anak yang kekurangan makanan-makanan yang dibutuhkan oleh tubuh sehingga pertumbuhannya terhambat. Jadi bersyukur Ananda semua di sini sudah dicukupi oleh orang tua Ananda untuk dapat memakan makanan yang sehat dan bergizi ya. Oke, Ananda semua bisa dilanjutkan pada halaman berikutnya pada buku paket halaman 72 dan 73. Di situ Ananda disuruh untuk mengamati gambar, kemudian mengemukakan pendapat, ya, pendapat atau alasan. Nanti Ananda dapat mengerjakan latihannya pada buku paket saja, halaman 72 dan 73. Menulis alasannya, ya. Beri tanda centang pada makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari. Pada kolom yang sudah disediakan itu, kemudian beri tanda silang pada makanan yang sebaiknya dimakan sesekali saja ataupun bahkan dihindari. Nah, di sini Musika memberikan contoh. Ayo, siapa yang suka permen? Nah, rata-rata kalau anak-anak itu suka permen ya. Kenapa? Karena permen itu manis. Hanya saja ketika disuruh menuliskan alasannya, permen itu boleh dimakan. Ini contohnya ya. Nanti Ananda semua dapat menulis alasan untuk 5 makanan, gambar makanan di situ yang di luar yang Miss Vika beri contoh ini. Jadi salah satunya ini, misal ini adalah permen, makanan kesukaan anak-anak. Coba kita lihat makanan ini sehat atau tidak. Nah, sebenarnya permen itu boleh dimakan, tetapi dalam jumlah yang terbatas, tidak boleh berlebihan. Kenapa? Karena kurang baik untuk kesehatan. Bila terlalu banyak mengkonsumsi permen itu bisa menyebabkan batuk, gigi berkaries atau berlubang sehingga menyebabkan gigi sakit. Apalagi kalau misal makan permen kemudian tidak langsung gosok gigi, lama-kelamaan giginya jadi berlubang, giginya jadi sakit. Jadi makanan ini biarpun enak tapi termasuk kurang sehat, maka harus dibatasi. Seperti itu ya. Nanti Anda semua dapat berlatih mengemukakan alasannya setelah melihat gambar pada buku paket halaman 72 dan 73. Oke, selanjutnya kita lanjutkan pada 74 dan 75. Kita mereview lagi pembelajaran matematika yang kemarin. Kita sudah belajar tentang penjumlahan tanpa teknik menyimpan dan penjumlahan dengan teknik menyimpan. Oke, diingat kembali. Ketika penjumlahan dengan teknik menyimpan, berarti angka yang dijumlahkan itu angka yang lebih dari 10, 2 angka ya, 2 digit angka ya. Nah, bisa dilihat di situ contohnya. Bayangkan jika suatu perkebunan dapat menghasilkan 3.400 buah dalam 1 kali panen. Berapa jumlah buah yang akan dihasilkan dalam 2 kali panen? Nah, waktu kelas 2 Ananda semua sudah belajar perkalian sederhana. Jadi, kalau di sini pertanyaannya 2 kali panen, sama saja kalau perkalian itu adalah penjumlahan yang
ulang. Nah, di sini tadi dihasilkan 3.400. Kalau 2 kali panen, hasil penjumlahannya sama dengan 3.400 ditambah 3.400 sama dengan 6.800. Anda semua dapat mencoret-coret di buku. Misal ketika ingin mengetahui hasil ini dengan penjumlahan bersusun. Jadi ingat ya, ketika matematika menjawab itu jangan langsung jawaban, tapi alur dari caranya. Cara ketemu angka ini dari mana? Oh, dari ini ditambah ini dengan cara bersusun seperti itu. Nanti Anda semua dapat berlatih pada buku paket halaman 74 dan 75. Di situ ada 2 soal cerita. Jadi pahami dulu ceritanya. Kemudian baru ditulis caranya. Setelah ketemu hasilnya, nanti kalau soal cerita itu biasakan untuk menulis jadi. Misal pada soal yang A, pertanyaannya berapa jumlah buah jambu dalam 2 keranjang tersebut. Setelah tadi ditulis caranya, ketemu hasilnya, jadi jumlah buah jambu dalam 2 keranjang adalah sekian-sekian. Seperti itu ya. Anda semua bila mengalami kesulitan bisa ditanyakan kepada kedua orang tua. Jangan lupa Musika ingatkan kembali, untuk matematika berlatihlah menjawab pertanyaan menggunakan cara. Jadi jangan langsung jawaban. Oke? Sampai sini dulu pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan Ananda semua dapat mengikuti dengan baik, dapat mengerjakan tugas dengan baik. Bila ada kesulitan, jangan lupa tanya ke orang tua ataupun dengan Musika. Musika akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.